Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman semua dengan channel saya, yaitu Hernandi Official ya. Hernandi Official. Kali ini saya ingin coba sharing ya terkait ya masih seputar masalah utang ya, masih seputar masalah utang atau bagaimana cara melunasi utang gitu ya. Karena ini banyak sekali yang konsultasi WA dengan saya, alhamdulillah ya. Beberapa orang sudah mulai ingin segera melunasi utang-utangnya ya. Dan banyak sekali Pak Her, coba tolong dong sharing ya terkait bagaimana cara bisa melunasi utang. Jadi langkah-langkahnya tuh seperti apa gitu ya. Nah sehingga karena pertanyaannya banyak dari beberapa orang, nah saya coba untuk membuat video saja sekalian ya untuk menjawab. Kita rangkum lah karena pertanyaannya hampir sama semua ya. Yang WA ke saya yang sangat menarik tentu masalah cara melunasi hutang ya. Saya akan coba untuk membuat judul aja ya yang mudah supaya mudah dicerna gitu. Yaitu mudah judulnya adalah 5 langkah mudah lunas hutang ya. Jadi ada 5 langkah saja ya yang nanti Anda coba ikuti. Nah, insya Allah utang-utang Anda akan bisa segera lunas ya. Karena itu tentu cita-cita semua ya. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada guru virtual saya yaitu Mas Arli Kurnia ya. Karena saya banyak belajar dari beliau dan alhamdulillah atas bimbingan beliau juga saya sudah bisa melunasi utang-utang saya ya yang sangat besar tentu ya pada saat itu gitu. Dan alhamdulillah saat ini utang-utang yang terutama yang besar-besar ya alhamdulillah sudah bisa saya lunasi gitu, alhamdulillah ya. Dan saat ini sudah bisa membeli beberapa aset kita dengan cara cash saja ya gitu. Ataupun kalaupun kita harus nyicil misalnya ya cicilnya tentu tanpa riba ya gitu. Jadi tidak ke bank lagi lah gitu intinya ya. Sudah tidak menggunakan bank, sudah tidak menggunakan finance atau leasing gitu kan ya, apalagi pinjam utang ke rentenir ya. Alhamdulillah sudah tidak lagi, alhamdulillah ya. Tentu banyak orang berhutang itu dengan berbagai alasan ya teman-teman semua ya. Misalnya dulu saya berhutang karena punya mindset bahwa kalau saya nggak berhutang, saya nggak akan punya rumah gitu ya. Misalnya saya punya mindset kalau nggak berhutang, saya nggak akan punya mobil misalnya gitu kan. Dan yang lebih yang menjadikan utang saya jauh lebih banyak adalah mindset saya di mana bahwa kalau nggak ngutang, bisnis saya nggak akan maju gitu. Nah itu yang ternyata menjerat saya gitu ya. Nah, mungkin orang melihat perkembangan usaha saya pada saat itu sangat fantastis ya, sangat luar biasa gitu kan ya. Tetapi orang tidak tahu sebetulnya di balik itu adalah ya utang semua gitu ya, utang semua. Dan alhamdulillah sebelum pandemi ya, 2 tahun sebelum pandemi saya sudah bebas utang. Sehingga pada saat pandemi ini ya bersyukur alhamdulillah saya tidak repot gitu ya. Dan tidak banyak berpikir karena utang-utang yang dulunya sangat besar itu sudah saya lunasi semua ya alhamdulillah gitu. Nah akhirnya ini banyak sekali nih di perjalanan ya. Hutang kita ini bisa menjadikan kita menjadi beban yang sangat berat gitu ya. Bahkan ada seorang teman yang usianya masih sekitar sama dengan saya ya, usia 50-51 tahun gitu ya. Tapi dia sudah terjerat utang di bank gitu kan. Dan selesainya nanti pada saat pensiun, yaitu usia umur mungkin 58 ya, mungkin 58 gitu. Yang mirisnya lagi adalah sisa utang atau yang dia terima dari gajinya itu sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kalau ya mungkin di kisaran sekitar 1,5 juta sampai sisa 2 juta gitu ya.
atau mungkin di bawah itu gitu ya. Jadi ya memang cukup berat ya untuk situasi saat ini yang sudah berkeluarga gitu kan, untuk menyekolahkan anak-anak dan sebagainya gitu ya. Sehingga pada saat konsultasi dengan saya, ya saya sarankan harus segera dilunasi utang-utangnya gitu ya. Nah, apa langkah atau solusinya Pak Her ya? Ya solusinya adalah dari saya cukup dengan tenang aja. Nah, kok cukup dengan tenang sih gitu ya? Kan saya punya utang, gimana mau tenang Pak Her? Nah, maksud tenang ini adalah saya akan mulai diurai dari angka T dulu ya. Jadi terdiri dari 5 langkah. Jadi ada T, ada E, tenang itu kan, ada N, ada A, ada N, ada G gitu ya. Jadi cukup dari kata tenang aja udah gitu. Oke, kita bahas kupas tuntas ya. Malam ini ya, karena kebetulan nih di sini cuaca alhamdulillah cerah ya, jadi saya bisa share ke teman-teman semua. T yang pertama adalah apa? T yang pertama adalah Tuhan. Ya. Jadi langkah yang pertama kalau Anda ingin segera lunas hutang adalah sebesar apapun hutangnya ya, yaitu kembali kepada Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan saat itu gitu ya. Jadi kembalikan kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya tentu kita dengan cara bertobat ya. Atau bahasa sekarang sih hijrah ya, yang sering saya dengar adalah hijrah gitu kan. Ya silahkanlah mau bertobat atau mau hijrah, pokoknya intinya adalah kembali kepada Tuhan ya. Siapapun ya, kalau agama saya sih ngajarin misalnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau yang di luar non muslim mungkin kembali kepada Yang Maha Kuasa. Silahkan, pokoknya masing-masing agama tentu punya Tuhannya masing-masing ya. Jadi kita saling menghormati gitu kan. Tapi intinya adalah kadang kita lupa ya bahwa yang namanya utang, apalagi utang yang berkaitan dengan riba, itu sangat luar biasa dampaknya ya teman-teman semua ya. Di Islam itu malah sangat keras gitu kan ya, bahwa riba itu udah kita nyatakan haram gitu ya, dan itu tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau yang beragama Islam ya tentu harus meyakini itu ya, harus meyakini itu gitu ya. Saya dulu bukan tidak meyakini ya, mungkin karena kurang ya, iman kita ya. Jadi kurang begitu mempelajari gitu ya dan sebagainya ya. Alhamdulillah setelah tahu, setelah ini saya coba tinggalkan dan alhamdulillah ya. Jadi yang pertama adalah T-nya adalah Tuhan ya, kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah E ya, yaitu endapkan ya. Endapkan itu apa? Ya coba Anda ibaratkan kalau kita bikin kopi misalnya diaduk gitu kan, kopinya kemudian langsung diminum. Gimana rasanya? Kan rasanya nggak enak gitu ya, ya panas, kopinya masih bercampur dengan endapannya dan sebagainya gitu ya. Jadi pada saat menghadapi piutang atau menghadapi hutang berapapun jumlahnya, Anda harus endapkan. Endapkan itu adalah menurunkan tensi kita, menurunkan emosi kita gitu ya. Kita turunkan emosinya ya. Jadi santai menghadapi, cara menghadapinya dengan santai gitu ya. Wah tentu itu tidak mudah, betul tidak mudah gitu ya. Tapi tidak ada cara lain, memang harus tenang ya. Jadi harus santai gitu. Harus emosi kita kalau menghadapi hutang itu dengan emosi yang sangat tinggi ya kita bisa stres gitu kan ya. Jadi sebaiknya endapkan, turunkan emosi kita gitu. Dengan cara tadi setelah mendekatkan diri ya kepada Tuhan, kemudian kita berserah diri. Jadi endapkan itu berserah diri gitu. Apa yang terjadi pada kita itu sudah takdirnya gitu ya. Jadi dengan cara berserah diri itu adalah ada dua cara, yaitu dengan cara bersyukur, yang kedua dengan cara ikhlas ya. Nah bersyukur itu bagaimana gitu ya? Ya masih bersyukur ya. Anda lihat di sekeliling Anda, mungkin masih banyak orang-orang yang lebih yang masalahnya jauh lebih besar dibandingkan kita gitu ya.
kita masih harus bisa bersyukur bahwa kita masih bisa menghirup udara segar saat ini, masih diberi kesehatan, gitu ya. Kemudian kita harus bersyukur kita masih bisa makan, ya. Mungkin orang-orang lain di luar sana untuk cari makan aja susah, gitu ya. Dan kita masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa makan. Kan intinya itu, ya. Jadi mulai berserah diri dengan cara bersyukur dan ikhlas, gitu. Dan ikhlas itu seperti apa, gitu ya? Ya ikhlas itu gini ya. Kita berkaitan hanya dengan utang aja ya, saya akan ceritakan gitu kan, bahwa ikhlas dengan cara berhutang tuh begini. Kadang ada orang yang misalnya menggadaikan emasnya di Pegadaian misalnya ya, emas Pegadaian. Kemudian dengan kondisi saat ini gitu dengan kondisi pandemi saat ini, jadi emasnya pingin tetap menjadi milik kita gitu kan ya, tapi untuk bayar bunganya gitu ya, atau untuk bayar biaya titipnya kita udah nggak sanggup, udah nggak bisa gitu kan. Karena situasi saat ini, misalnya usahanya lagi lesu gitu kan ya, di tempat bekerjanya juga lagi ada penurunan omset sehingga gajinya juga tidak full gitu ya, karena bonus-bonus hilang dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus ikhlaskan apa Pak Her? Ya harus ikhlaskan aja gitu ya, bahwa sebaiknya diikhlaskan saja bahwa barang yang sedang digadaikan itu ya kita lepas saja. Jadi kita ikhlaskan, kita lepas saja gitu. Kalau memang masih ada lebih ya kita ambil lebihnya, kalau memang tidak ada lebih ya sudah ikhlaskan aja. Gitu. Ikhlas di sini artinya bahwa harta yang kita punya itu kan hanya titipan saja, hanya mainan aja gitu. Ya, jadi tidak perlu ditangisi gitu ya, tidak perlu disesali gitu. Toh nanti percaya ya bahwa kalau hutang-hutang kita udah lunas, maka ide-ide kreatif kita ini akan banyak bermunculan ya. Rezeki-rezeki kita ini akan dilancarkan kembali gitu ya. Jangan khawatir gitu ya. Justru yang saya takutkan itu adalah karena utang kita itulah rezeki kita menjadi susah, menjadi seret gitu ya. Jadi jangan beranggapan gini ya. Sebelum punya utang misalnya saya rezekinya tenang ya, rezekinya bagus gitu ya. Kemudian setelah punya utang kok rezeki saya jadi seret ya gitu kan ya. Oh berarti saya harus tambah lagi nih kayaknya modalnya nih, oh kita suntik lagi modal gitu kan ya. Padahal bukan itu ceritanya. Jadi bisa saja bahwa utang seret itu karena kita bermain riba di situ. Yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi ya ikhlaskan saja ya. Kita tinggalkan pokok persoalannya itu adalah di utang kita. Karena kita utang dengan riba di situ gitu ya. Kan kalau kita nyimpen emas misalnya kan ya maaf misalnya saya sebut di Pegadaian misalnya kan pasti ada lebihnya gitu ya. Dan lebihnya untuk sebagian orang ada yang menyatakan bahwa itu riba ya. Jadi silahkan aja misalnya Anda mau Pak Her itu mah nggak riba ya nggak apa-apa gitu kan ya silahkan. Itu berbeda pandangan, berbeda cara pandang yaitu hal yang biasa ya. Yang penting kan jangan ribut gitu ya, jangan ribut aja gitu. Ya berbeda pandangan biasa saja. Cuma yang pandangan saya atau mindset saya adalah dengan cara kita pinjam ke bank, kemudian kita gade barang dan sebagainya yang ada lebih-lebihnya itu ya. Menurut saya ya, saya ikut yang riba gitu kan ya. Gitu. Ya berbeda pandangan boleh silakan ya. Jadi tidak perlu diributkan aja silakan dan tidak perlu diperdebatkan ya. Ini hanya cara saya untuk sharing supaya bisa keluar dari riba gitu. Sekali lagi lebih baik diikhlaskan saja. Kemudian Anda yang sedang leasing kendaraan misalnya ya. Kemudian tidak ketutup gitu kan ya. Tidak ketutup gitu. Dan mau diambil gitu kan oleh leasing itu gitu. Ya sebaiknya dinegosiasikan dengan leasingnya untuk dijual kepada orang lain dulu baru ditutupi piutangnya. Kalau ada sisanya kita ambil gitu. Jangan dipertahankan terus gitu hal-hal yang memang kita nggak sanggup untuk membayarnya. Itu yang dimaksud dengan ikhlas ya gitu. Jadi memang harus berserah diri di sini betul-betul gitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu adalah N ya. Nilai. N adalah nilai. Nilai itu apa? Nah, nilai aset kita. Kadang kita suka lupa ya sebetulnya kita punya aset. Tapi kita lupa karena tidak pernah dicatat. Ya. Apa aset kita itu? Nah, aset kita ini adalah kalau misalnya baik bekerja ataupun bisnis, kita sebetulnya punya aset ya. Di mana aset kita ini? Ya uang, ya perputaran uang ya.
Jadi aset yang pertama menurut saya adalah cash flow. Jadi Anda itu sebetulnya punya cash flow lah, hidup ini udah pastilah punya cash flow ya. Cash flow itu adalah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Jadi Anda bikin Excel aja yang mudah ya, teman-teman semua ya. Dibikin Excel yang mudah gitu. Di sini ada penerimaan, kemudian di sebelah sini ada pengeluaran. Dicatat oleh Anda gitu kan ya. Silahkan. Kalau misalnya, aduh Pak Her repot ya kalau saya harus bawa laptop kemana-mana. Nah ini ya, sebetulnya banyak aplikasi yang bisa kita terapkan ya. Banyak aplikasi, silahkan ya. Saya sih punyanya adalah aplikasi laporan keuangan. Ya, Anda silahkan di Play Store, kalau yang mau pakai HP, Anda silahkan di Play Store. Di download yaitu aplikasi laporan keuangan. Di situ Anda setiap kali Anda punya pemasukan, misalnya gaji, misalnya kalau Anda karyawan ya gaji bulan ini misalnya sekian. Ya Anda tulis gaji tanggal 1 misalnya sekian juta misalnya. Masukan, kemudian nanti pengeluaran ya ditulis setiap pengeluaran, belanja bulanan berapa, misalnya biaya anak sekolah misalnya berapa, jajan misalnya berapa untuk weekend, untuk liburan dan sebagainya Anda tulis di situ ya. Nah itu kadang yang kita tidak pernah tulis gitu. Itu adalah aset loh teman-teman semua ya. Saya setelah mengikuti aset yang satu ini yaitu tentang cash flow ya, saya bisa tahu bahwa keuangan saya hari ini sih punya uang berapa sih kita ini. Gitu ya. Nah sehingga kita bisa memutuskan kalau dengan uang sekian saya bisa main nggak? Kalau dengan sisa uang sekian saya bisa makan malam nggak? Saya kalau dengan sisa uang sekian bisa weekend nggak dengan keluarga nih untuk minggu ini gitu kan ya. Ya kalau sekiranya misalnya keuangannya udah tipis misalnya ya nggak usah ya gitu. Tapi kalau masih bisa menurut kita ya sudah, kita tiap minggu bisa weekend misalnya kan ya. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan gitu. Itu aset yang pertama yang kadang kita lupa bahwa itu adalah aset. Ya. Kemudian aset yang kedua adalah neraca aset namanya ya teman-teman semua. Neraca aset. Apa itu neraca aset? Neraca aset itu adalah harta kita ya dikurangi dengan utang kita. Jadi misalnya kita punya apa saja sih? Anda bikin kolom, misalnya simpelnya aja lah ya. Anda bikin kolom, misalnya di sebelah kiri, misalnya kolomnya adalah tentang aset harta kita. Misalnya rumah harganya sekian, catat ya rumah harganya sekian, mobil harganya sekian, motor harganya sekian, tanah harganya sekian, misalnya gitu ya. Pokoknya yang bisa kita jual ya itu ditulis ya. Termasuk misalnya ada yang punya deposito misalnya, ada yang punya logam mulia ya atau emas lah ya, punya logam mulia misalnya sekian. Tulis dalam bentuk rupiah ya, dikonversi ke dalam rupiah gitu ya, dikonversi ke dalam rupiah. Apalagi ya misalnya yang bisa jadi aset misalnya ya silahkan aset yang tak bergerak misalnya di rumah boleh aja, isi rumah misalnya kalkulasi lah isi rumah tuh berapa gitu kan, punya TV berapa, silahkan aset ditulis gitu ya. Dan itu diperbarui setiap tahun ya, jadi setiap tahun karena mobil juga setiap tahun tentu berubah harganya. Tapi kalau Anda punya properti kan setiap tahun naik gitu ya, jadi setiap tahun diperbarui ya aset hartanya. Nah kemudian dikurangi nanti dengan piutang kita. Piutang itu bukan cicilan ya teman-teman ya, tapi utang sisa utang. Sisa utang, misalnya kita punya utang 100 juta misalnya ya. Cicilannya 10 juta, bukan 10 juta yang dicatat di sana adalah tapi 100 juta. Jadi tahun ini misalnya saya punya utang 100 juta, ya tulis 100 juta. Utang ke BRI, misalnya utang ke BNI, utang ke Mandiri, utang ke leasing, utang ke rentenir misalnya, mohon maaf ya kalau ada misalnya, atau utang ke mana aja silakan dicatat utangnya ya. Termasuk kalau neraca aset itu barang ya. Misalnya saya punya, karena bisnis di parfum misalnya saya punya bibit parfum misalnya. Ya udah tulis bibit parfumnya berapa kilo, berapa puluh kilo, nanti dirupiahkan berapa. Kemudian utang ke supplier nih berapa, ya tulis utang ke supplier berapa. Itu untuk apa mesti pakai itu gitu. Untuk mengetahui seberapa besar kira-kira resiko yang akan kita hadapi ya. Jadi gini,
Kalau misalnya harta kita masih jauh lebih besar dibanding dengan piutang kita, aman. Ya, jadi ada cara nanti bagaimana cara melunasi utangnya. Jadi cara melunasi utangnya gimana? Misalnya saya punya aset kendaraan misalnya harga 300 juta misal ya, contoh misalnya. Tapi saya punya utang 200 juta nih misalnya. Tapi 200 juta itu tiap bulannya 10 juta. Berat misalnya nih 10 juta. Ya sudah, jual aja kendaraan, ikhlaskan tadi. Jual kendaraan, ikhlaskan. Sehingga kita udah nggak punya utang lagi. Itu maksudnya ya. Tapi kalau misalnya asetnya hanya dihitung-hitung di jumlah-jumlah hanya 100 juta, kemudian hutangnya 800 juta, itu perlu dipertanyakan gitu kan ya. Kok bisa ngutang sebesar itu gitu kan, sedangkan asetnya hanya sedikit. Nah, jadi nilai itu adalah tadi, Anda harus punya cash flow ya, yang kedua harus punya neraca aset. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah action. A-nya adalah action. Jadi ada T, ada E, ada N yang ketiga. Nah, tenang, E berarti atau A ya, sorry. A adalah yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat ya, yang keempat misalnya action ya, action tadi. Action. Nah, kalau action itu adalah misalnya ikhtiar namanya ya. Jadi Anda harus berikhtiar ini, berusaha. Jadi jangan diam di rumah aja. Jadi kalau misalnya punya utang Anda lamun aja gitu kan di rumah gitu kan, ya harus bersilaturahmi ke sana kemari ya. Bagaimana caranya? Silahkan berikhtiar ya, keluar, berusaha gitu kan. Kemudian yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 6 ya. Ternyata ada 6 nih. Maaf. Teman-teman ya, ternyata bukan 5 langkah. Jadi saya koreksi aja di sini lah ya, supaya videonya nggak usah diulang gitu. Yang penting isinya kan ya. Maaf ya. Ini yang kelima adalah negosiasi ya. Jadi N yang kelima adalah negosiasi ya. Nah, tentu negosiasi dengan bank itu akan berbeda dengan negosiasi dengan pihak leasing. Negosiasi utang ke rentenir tentu akan berbeda juga, berbeda lagi gitu kan. Negosiasi dengan utang misalnya utang usaha itu berbeda lagi. Negosiasi utang ke tetangga misalnya, ke teman, itu berbeda lagi negosiasinya ya. Nah, tentu kita harus mampu untuk bernegosiasi ya dengan pihak-pihak mereka di situ nanti ya. Supaya apa? Supaya nanti utangnya bisa diberhentikan dulu misalnya gitu ya. Nah, kalau ke bank misalnya, kalau memang kita sudah nggak sanggup betul, biasanya ya yang dilakukan adalah kita ngirim surat ke bank bahwa kita sudah tidak sanggup lagi membayar dan saya akan berusaha untuk menjual aset saya gitu ya. Nah, kalau ke leasing misalnya negosiasinya adalah tunggu dulu Mas misalnya kan, tunggu dulu Bang misalnya, saya